hari ini aku nak marah aku. Kaget dulu nak marah-marah. Hari ini aku agak heran. Mana Dwi kok kawan aku ini nih, Wak Aba sama Maria. Wak Aba lah kena ispa, asap di mana-mana nih nah. Maria lagi terbuang. Tidak agak cocok tahu lah dia itu nah kau. Padahal kan Abah laki aku. Oh iya. Tapi aku nak marah dengan Wak Abah. Tidak nak ngapo, tidak tiba-tiba numpak-numpak ada dia nih ngapo dia nih. Aku ni emosi dengan laki kau. Iya nak ngapo. Tanah aku yang di Bucu sana tuh. Belakang Jerambai nih. Iyo dipatok sama Wak Abah. Mana Wak Abah sekarang? Ya Allah. Baca dia matok-matok baseng-baseng itu. Nggak baca aku. Ngurus ke warung kita baik gak ada keruan dia nak matok-matok tanah uang. Tanah siapa dipatok? Tanah kopi. Tanah Cek Pop lah. Oh Wak Ebo kau tahu deh kan aku nih wong terkaya di Pal TV. Iya. Supaya mengangat siapa yang tahu ya. Banci sukses aku nila. Iya. Tanah aku dipatok Wak Abah. Nah sekarang aku kesini nih anak, aku bukan nak belanja, aku nak nyari Wak Abah. Nah, mana Wak Abah? Bukan nak ngelaku ke warung, tiba-tiba main ke sini. Tidak pernah memang nak main ke sini tiba-tiba kau heboh dewek. Tanah aku yang 2 kali 3 tuh dipatok Wak Abah. Oh ya Allah, kecil gino rasan wai matok tanah bayi laju rebut. Pokoknya tolong selesai ke dulu, kau carilah laki kau Wak Abah tuh dan naknya anakku. Ya cak mana? Panggil wong bagian ya dia tidak kate, dia tiba-tiba kan sakit ujinya tadi. Nah tak tahu tiba-tiba ujinya dipanggil ayah angkatnya. Iya kali ayah angkat. Ada cayo aku. Dia ngomong tiba-tiba dia ini dipanggil ayah angkat, bapak yang terhormat itu. Tidak. Pokoknya kalau Wak Abah tidak pacak kau hubungi, aku Maria lagi Maria kata pacaan ini. Tidak, Maria ada menggala. Tidak usah. Kalau tidak pacak ngubungi Wak Abah aku ngubungi keluargaku. Nah, lanjutlah aku Wak Ebo dah menau, Cek Pop. Dah kau nih. Aku nih gawe aku ngurusi warung bae, buat telponian Pak Heri kamu. Telponian Pak Heri. Nah, yuk telepon lah men kau pacak. HP kate. Nah, aku pinjam ya apa? Kau punya warung HP kau mewah nih kan? Ya enggak apa-apa. Kalau aku. Ya kan kita harus nonton Kaget Pal TV pacak go Sumsel. Nah, macam nonton di mana bae. Nah, jadi cak mana solusi aku nih? Yuk tanya Kaget kan tadi adanya kenal. Cak ini bela kau kan bininya udah Apa aku telepon Wak Abah dulu ya? Coba tanyalah dulu Wak Abah nih. Tolonglah dulu Jo ke Kaget dulu. Cabutlah. Ya sudah. Sanse. Abah. Bah. Nah, ndak nyambung pula. Oi, Bah. Iyo, ngapo Abah nih uji popi nih, tiba-tiba Abah tuh matok tanah dia. Lah, tidak kate ujinya. Tidak kacak emosi, ku minum kedua. Tidak kate, Bah. Kalau aku. Oh, Abah tuh kemana? Muka warung ida, Maria lah dak balik-balik dari Mubah sana perasaan aku sebulan dak pernah ke warung lagi. Iya, ya sudah. Dulu bab, tanah aku. Nah, ya sudah, dia nak minta pokoknya nak minta ini keterangan ya dengan Abah sekarang apa pacak ribut popi ini di sini ya. Ya sudah. Nah, dak datang dia memang dia lagi sakit. Memang dia dak siaran. Iya. Memang jadi cak mana jadi solusi aku nih? Ya sudah, cak mana pokoknya aku dak tahu Wak Ebo dak tahu menau berhubungan lah dengan Wak Abah sano. Wak Ebo tahunya menjaga warung, ada tamu. Jadi be, aku pinjam HP kau dulu sini. Aku nak nelpon Bapak Kepala Bidang Pertanahan dulu. Pak Eri, nak datang dengan dia. Aku pantang nian kalau tantang Wak Abah. Waduh, coba telepon. Sanse. Tar ya. Iya. Assalamualaikum Pak Eri. Oh, iya di jalan Pak. Iya Pak, ini biasa. Masalah ini Wak Abahnya yang mau cak ke pakaman Kota Palembang kenapa? Matok tanah aku yang 2 kali 3 kenapa? Iya cak tanah kuburan itu. Dimatok loh Pak. Oh iya, nak kesini Pak Eri. Oh nak ngopi memangnya? Iya. Ditunggu Pak. Di warung Wak Ebo cak biasa, warung tidak seberapa nih Oh iya Pak. Assalamualaikum. Nah, kalau minjem HP aku lah ngatoy pulo. Assalamualaikum. Sat. Waalaikumsalam. Apa kabar Cek Kopi? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik Pak, silakan masuk. Makasih. Ini yang ditelepon Cek Pop tadi. Tidak tahu Pak, Cek Pop ini. Nah, siang bolong ini singgonyo ngadu ke Wak Ebo tanahnya ini dipatok oleh laki Wak Ebo, Wak Abah. Wak Abahnya dak kate, cak mano. Maksudnya tuh kronologi. Tanah Cek Kopi. Jelasnya. Iya Pak Heri. Mana jadi biasa cak itu Pak Heri Ini Pak Heri ini sak kamu nak tahu ini ketua bidang pertanahan Pak Jadi paling pakam masalah tanah tahu loh Pak. Di Sumsel lah ya. Di Sumsel ya. Cak mana kalau kita minta perkenalan dulu sama Bapak ini. Boleh Pak. Silakan Pak. Ya, Wak Ebo ya, Cek Kopi ya. Kenalan dulu kita ya. Nah, aku ini Heri Purwanto, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan.
Apa kira-kira yang pacak ini? Aku jelas ke sini. Nah, ya, tadi apa kira-kira ini? Jadi kita nih biasanya ada tema ya, Cek Ma. Tema kita nih Pak ada realisasi program PTSL. Oh, iya. Nah, dan juga pemasangan patok di Sumsel. Cocok nian Pas ya. Cak kasus Cek Popi sekarang. Nah, itu dia. Tapi sebelum ngomongin masalah patok, ada juga masalah PTSL tadi, Pak. Ya, Nah, ya, Pak Cek ya. dijelas ke Pak sedikit mungkin ke pemirsa di rumah, Ya. masyarakat pemirsa setia Warung Waebo, PTSL itu apa sih, Pak? Nah, yo beneran lah ya, sekaligus kita ke masyarakat Sumsel lah, Palembang ya. Jadi kalau PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sistematis lengkap. Pendaftaran di sini artinya kita memetakan, ya mengukur lah bidang tanah, kita petakan dan kita bukukan dan kita terbitkan sertifikatnya. Jadi ini program Kementerian ATR BPN sejak tahun 2018. Kalau dulu sebelum 2018 itu kita baru 50 juta bidang se-Indonesia ini yang terdaftar. Programnya hanya sedikit-sedikit, hanya 500.000 satu tahun. Nah sekarang, sejak pemerintahan sekarang 2018 itu kita mulai sistematis, artinya seluruh bidang tanah di Indonesia ini akan kita daftarkan. Kita ukur semua, kita daftarkan, dan kita targetkan 2024 ini selesai, seluruhnya terdaftar. Ada sertifikatnya. Kita terbitkan sertifikatnya untuk masyarakat. Dipungut biaya, Pak? Nah, kalau biaya, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Gratis, Pak, jadi? Jadi untuk biaya ukur, biaya BPN kita sudah diongkosin lah. Ada kecuali ada biaya-biaya yaitu BPHTB, biaya hak tanah perolehan tanah dan bangunan itu ditanggung masyarakat dengan kebijakannya di pemerintah daerah. Oke, Pak, kalau untuk di wilayah Sumsel dewek itu yang sudah daftar di PTSL itu dewek, program PTSL itu dewek berapa banyak, Pak? Kalau yang sudah daftar? Yang sekarang ini tahun ini kita ada 250.000 bidang dan kita menjadi target ada perubahan menjadi 100.000 bidang di Sumatera Selatan ini. Kita sudah terdaftar ini di Sumatera Selatan sudah 2.300.000 bidang. Kemungkinan masih ada 1.200.000 bidang lagi. Perkiraan kita ada 3.500.000 bidang seluruh Sumatera Selatan ini. Nah ini bergulir terus. Jadi kalau dihitung itu berapa persen yang sudah terdaftar, Pak? Kira-kira kalau di persentase ke? Ya, di persentase. 60% sampai 70%, 70% ya sudah terdaftar. Sisanya ini target Pak Menteri harus terdaftar semua. Tanah kau masuk terdaftar Iya, berarti. katik tanah soalnya. Kemarin. Iya, ya. 2 kilo kunjuk kemarin. Daftar keras. Beras 2 kilo. Beras apa itu? Berarti itu di Sumatera Selatan. Kalau untuk di Palembang sendiri masih banyak, Pak, bidang-bidang tanah yang belum didaftarkan. Iya. Di Palembang ini masih banyak sekali bidang-bidang karena jumlahnya cukup ini ya, paling banyak yang terdaftarnya di Palembang. Sekitar 50.000 ini ya bidang ya. Nah, ini masih 500.000 bidang. 500.000 bidang. Nah, ini masih banyak sekali yang belum terdaftar dan ini masih terus cukup besar juga target di Kota Palembang ini untuk pendaftaran tanahnya. Iya, Tetapi masih banyak kendala ya untuk pelaksanaan khususnya di Kota Palembang ini. Apa tuh, Pak, kira-kira kendalanya sampai sekarang yang mungkin masih terjadi? Nah, terutama di Palembang ini ternyata masih banyak ini ya tanah-tanah budel. Artinya masih hak bersama. Orang-orang Palembang ini kan rumah satu itu ternyata kepemilikannya bersama. Nah, kebanyakan sulit menentukan siapa pemiliknya kayak itu. Nah, kendala ya bukti-bukti persuratan, kadang-kadang surat yang dimiliki oleh masyarakat itu masih belum diterbitkan oleh pemerintah kelurahan sehingga menghambat untuk BPN untuk meneruskan ke sertifikatnya. Pantesan kemarin kau Wa'aba tuh belum ada sertifikat. Kamu kan sih kok rumah 12 anak kan? Bingung nak mikir sertifikat pembaginya cak mana ya? Nah, iya belum dibagi-bagi tuh. Jadi kita tidak bisa menentukan siapa. Aku juga apa datang ke warung. Iya, takut Pak Dio. Bininya 3, anak 12. Rumah sih warung sih kok sewa kan cuma. Warung inilah warung ini, nah ini beda tangguh oleh dia. Nah, berapa hektar ini? Nah itulah makanya. Nah Pak mungkin kalau memang tanah yang bertimpangan ya, ada pengen pemilik bersama. Nah itu kira-kira memutuskannya itu cak mana Pak itu? Apakah memang melibatkan pihak dari kepolisian ataupun juga dari apa maksudnya tumpang tindih? Iya, sertifikat tanah itu double. Punya uang. Nah misal punya dia galau punya uang 2 gitu loh. Punya uang 2. Jadi hak yang bersama iya, tadi. Jadi cak mana tuh memang memutuskan bahwa ini nih punya uang siko inilah gitu loh.
Ya, kalau punya yang beradik tadi ya pembagiannya tergantung keluarga ya, kesepakatan keluarga. Kalau bukan keluarga kira-kira siapa? Nah, kalau berarti ada ini ada sengketa ya. Nah, satu bidang tanah dimiliki oleh dua subjek, dua orang. Nah, ini harus diselesaikan. Bisa melalui tim panitia adjudikasi, dimediasi melalui musyawarah pemerintah setempat nanti. Kalau ada penyelesaian bisa kita teruskan disertifikatkan. Tetapi ketika ini tidak bisa melalui mediasi, nanti melalui jalur hukum. Jalur hukum silakan ke pengadilan. Kalau memang perdata ataupun nanti kalau ada pidananya bisa melalui kepolisian nantinya diselesaikan. Nah, ketika itu sudah selesai baru nanti BPN baru bisa mendaftarkan untuk diterbitkan sertifikatnya siapa yang berhak. Tapi kita bisa bantu mediasi juga, ya. Tapi bukan memutuskan nanti. Nah, Pak, kalau misalnya yang punya lahan kecil, Pak, apa itu bisa juga melok programnya PTSL itu? Bisa juga. Oh, bisa juga? Iya. Berapapun ya. Oh, jadi 2 kali 3 ya kita sertifikat ini tidak harus luas ya. Berarti tanah yang Agung beli kemarin yang untuk tanah kuburan itu bisa juga, iya. 2 kali 3. Ya, tanah kuburan itu kan kuburan, jangan tempat. Jadi pemukiman. Mulut Cipop ini enak kalau sudah ketemu sama Abah kate, menurut kamu sama itu gelakar tuh lah kami. Mulutnya baik, hatinya busuk. Baik, artinya baik. Nah, kalau untuk perkembangan PTSL di Sumsel Dewe itu sudah sampai mana sih, Pak? Sekarang? Ya, jadi kita ditekankan sebenarnya target kita ini 2024 ini ya, selesai. Tapi tentunya memang masing-masing provinsi ini, masing-masing kabupaten masih banyak kendala teman-teman ya. Terutama pemilik tanah yang tidak ada di tempat, itu ya, tidak semua masyarakat mengikuti. Padahal ini menarik dan untuk mereka juga manfaatnya banyak sekali. Dan tidak ada biayanya. Ketika kalau ngurus sendiri itu biaya pengukuran, biaya panitia itu juta-jutaan bayarnya. Tapi ini kan PTSL kita datang ini nih. Nah, seharusnya masyarakat harus menyambut. Nah, kadang-kadang masyarakat tidak ada di tempat ya. Kadang-kadang mungkin tidak terdengar. Masyarakat juga masih awam, Pak, dengan PTSL. Nah, jadi agak takut daftarnya Abdio PTSL. Bayar lah di PK. Padahal gratis dari pemerintah. Itulah gunanya sosialisasi dari BPN hari ini. Iya, gratis itu. Cek Popi ya. Kecuali tadi BPHTB ya. BPHTB karena ini peraturannya pajak yang dipungut oleh daerah, tetapi ada beberapa daerah di kabupaten kita ini yang sudah mendukung untuk menggratiskan. Ya, di Musirawas itu ya. BPHTB untuk PTSL gratis ya, Pak? Dia dinolkan jadi tidak ada beban di Banyuasin, di Prabu Muli itu baru beberapa kabupaten itu sehingga masyarakat tidak dibebani. Tapi kalaupun masyarakat misalnya untuk bayar BPHTB itu belum ada duit, bisa nanti pajak terhutang. Ya, jadi kita minta validasi ke Bapenda, nanti kita cap bahwasanya Pak BPHTB belum bayar dan sertifikat kita kasihkan. Nanti ketika kita ada balik nama atau perbuatan hukum lainnya, baru dia bayar. Jadi tidak menghambat lah. Masih tetap terbantu. Masih tetap terbit juga sertifikatnya. Masih bisa ya, dengan catatan terhutang. Jadi tidak ada kendala lah bagi masyarakat yang pengen punya sertifikat melalui PTSL. Iya, tidak ada kendala, Cek Popi. Jadi aman lah buat masyarakat yang tanah nak diurus segala macam. Takut Cek PTSL kaget mutu ke duit. Kamu Palembang nian. Ini buktinya gratis. Gratis. Iya, pokoknya kaki masih banyak informasi lagi. Masih banyak. Kita lihat gratis-gratis ngelewat ini dulu. Ayo, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Warung WMO. Inilah Cek Popi di WMO ini setiap masuk segmen tepuk tangan. Beda dengan grebek ya? Beda dengan grebek. Sunyi. Grebek ngeri. Kriminal ya Cak Buka aku ya. Pak ini mempertandakan bahwa harus semangat terus. Siap. Iya. Kita bahas lagi pokoknya masalah PTSL ini. Aku masih penasaran. Jadi Cak mana Pak cerita patokan tanah Cek Popi ini tadi kira-kira kalau dipatok uang. Caknya kaget nanya masalah patok ini. Nanya kira ketuk syarat tadi. Oh iya masalah PTSL. Ngomong syarat ini apa? PTSL ini. Nganjuk tahu yang di dosen itu tadi yang di papangan di dosennya lah kan Pak. Pampangan teluk keje mulutan. Aku tahu kan. Ngomong Pak wong kayo, cuman ini di dosen kayonya. Kayo lamo. Iya, syaratnya Pak apa Pak? Kira Pak apa Pak syarat dari PTSL? Jadi syarat
yang bisa mengikuti ini PTSL ini seluruh rakyat di Indonesia, ya, warga negara Indonesia. Nah, syarat-syaratnya apa nanti? Dia punya KTP. KTP, kartu tanda penduduk yang sudah tervalidasi dengan dengan KK-nya. Kadang-kadang kan NIK-nya belum tervalidasi. Nah, ini harus tervalidasi. Kedua, ya bukti-bukti kepemilikan. Bukti pemilikan tanah ini misalnya ada surat jual beli, surat akte jual beli, surat pengoperan, surat pengakuan hak. Nah, ini pun tidak menjadi masalah di BPN. Apapun surat yang ada kita terima. Belum ada surat pun cukup dengan buat pernyataan, ya, pengakuan hak disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, diketahui lurah itu bisa menjadi dasar dia kepemilikannya. Dan yang terakhir adalah bukti pajak SPPT PBB. Nah, itu syaratnya. Jadi syaratnya bukti-bukti kepemilikan itu, dan juga ada objeknya. Objeknya bidang tanahnya. Nah, bidang tanahnya ya harus dipasang tanda batas dulu tadi, Cek Popi, ya, Coba Ibu ya. Nah, jadi kan ini BPN ini menerbitkan sertifikat untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah kepastian letaknya di mana, kepastian batasnya, kepastian luasnya, kepastian siapa pemiliknya. Disitulah kita meneliti. Nah, tadi batasnya itu, tadi yang ribut-ribut tadi tidak boleh kalau kita langsung matok-matok dewek itu. Tidak boleh. Iya. Matok-matok. Jadi harus ada kesepakatan, diketahui dan disetujui oleh tenaga pemilik yang berbatasan. Panggil ke lelaki kau. Iya. Ngomong nian sore ini. Matok-matok tanah Cek Popi lah, daftar belum PTSL? Belum juga, tak tanya kakek. Lagi disuruh pengacaraku. Iya. Oh, nanya pengacara bisa pakai surat kematian enggak? Oh, nyidak ke, belum mati aku nih. Aku catat ke Pak KTP, pokoknya yang sama ini. Lengkap, harus ada objeknya, harus ada tanahnya. Ya, harus ada tanahnya. Kakek ngaku-ngaku beda ada tanah. Ya aku bukan laki kau tadi, Pak Ebo itu. Iya, tanah tadi harus sepakat. Harus diketahui. Jadi kalau belum ada kesepakatan, kita tidak bisa daftarkan, tidak bisa sertifikat, kan berarti batas itu masih bermasalah. Nah, ketika sudah ada kesepakatan, nanti ditandatanganin kedua belah pihak nih, yang sebelah-sebelah, tiap sudut bidang tanahnya, tetangganya harus tanda tangan. Nah, itulah berarti ada jaminan kepastian hukum. Nah, nanti ketika kemudian hari Cek Popi tadi, ya, polaki Waebo tadi, anaknya bermasalah, geser patok. Nah, inilah dasar pertama kali kayak kita boleh untuk jadi Pak Iya, ada data di BPN ini. Iya, ketika salah satu melapor polisi, kita akan merekonstruksi batas yang pasti situ. Habisnya. Nah, itu yang benar yang mana di situ. 0,1 cm digeser kemarin. Ada batu situ. Ala kecil 0,1 cm. Udah iya. Aku besok aku pasang CCTV memang Pak bagian tangan aku tuh. Apa waebotnya apa angin? Iya, jangan macam-macam Cek Pop. Itulah makanya kita tuh memang harus segalanya jelas ya Pak. Iya. Ini hari jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Jadi ya patok-patok itu memang kita dari kementerian harus ya. Patok ini kan gerakan pemasangan tanda batas dulu tahun 2023 bulan Februari. ATR BPN itu 1 juta patok seluruh Indonesia gerakan itu. Artinya apa? Masyarakat harus menjaga tanda batasnya. Jadi dengan ada tanda batas itu anti caplok dan anti cekcok. Nah, kalau sudah ada batas disetujui, yang pasti kaget tidak bisa dicaplok orang, tidak ada cekcok, tidak bermasalah. Nah, ini di Palembang ini banyak sekali tanah-tanah yang tidak dijaga, tidak dipasang tanda batasnya. Ini mafia banyak sekali masuk. Ini uang baru. Iya. Padahal kesalahannya. Kalau min rekam ke min, pal TV itu. Karena tidak diurus tanahnya. Tapi untuk masalah sosialisasi PTSL ini sudah kelilingnya Pak. Jadi masyarakat sudah tahu. Sampai misalnya ke tempat-tempat daerah-daerah terpencil pun sudah dikasih tahu kalau informasi. Jadi ini PTSL ini kita sudah melalui Inpres nomor 2 tahun 2018 dari instruksi Presiden kepada seluruh kementerian terkait. Jadi ada kepolisian, kejaksaan, Kemendagri, ke bupati, gubernur, seluruh. Dari bupati merintahkan seluruh. Jadi selalu masif. Nah, ini juga sosialisasi setiap tahun ini kawan-kawan di kabupaten, kota itu sosialisasi kepada masyarakat. Jadi di mana ada penlock di situ, lokasi di situ akan diikuti dan masyarakat pasti akan tahu itu untuk mengikuti. Aman ada masyarakat tidak tahu keliwatan. Iya. Tapi setelah sosialisasi tersebut yang dilakukan, masyarakat responnya seperti apa Pak? Untuk daerah-daerah yang yang bagus ya, artinya masyarakat yang memang membutuhkan sertifikat bagus sekali. Kadang-kadang yang masyarakat yang tanahnya ditinggalkan,
masyarakatnya kayak Cek Popi tadi, tanahnya banyak di dusun tapi dianya di Palembang. Kadang-kadang, nah ini yang tidak terinformasikan oleh saudaranya. Nah itu tadi, Apalagi aku dikira mau kayu dusun, Pak. Iya, kalau sering keluar negeri kan, ditinggal ke tanahnya, Abis tak kita diurus. hilang tuh seminggu 3 kali, Pak, operasi kelamin, operasi kan. Itulah makanya apalagi di daerah-daerah yang memang rawan akan mafia tanah seperti itu, Pak. Iya. Nah, jadi memang harus perlu segera diurus ya, Pak ya. Harus itu, selain diurus ya dijaga lah ya, entah juga suburannya, ditanamin. Dicek juga tanahnya iya, ya, jangan kosong. batasnya. Mentang-mentang lah melok PTSL, tanah itu sampai cautan. Tanah cuma berapa kelang itu, sekarang udah ini udah Pak, jangan ganggu tanah aku lah PTSL, ini sudah patok. Iya tapi kira-kira Pak dijaga juga, pemandangannya biar bagus dah. Iya. Kewajiban pemilik tanah itu Cek Popi. Kalau PTSL itu memang mencakup seluruh jenis tanah, Pak, termasuk tanah-tanah adat mungkin. Ya, kalau tanah adat beda lagi nanti ya. Oh, beda lagi. Itu tanah komunal, jadi kepemilikan bersama. Iya. Jadi untuk PTSL ini ya untuk hak milik perorangan ya, seluruh. Jadi dia tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, yang berduit pun boleh. Boleh. Jadi kita seluruh bidang tanahnya, kecuali yang badan hukum PT itu mekanismenya lain, perusahaan. Tetapi ini tidak mengenal siapapun, ya seluruh masyarakat, baik yang berduit maupun tidak berduit, kita pacak galau. Sistematis, satunya setiap jengkal tanah itu kita ukur semua, kita daftarkan semua. Nah, 2 kali 3 Cek Popi tadi laju. Tetap diukur, tetap laju udah ya. Iya. Seluruhnya. Ngomong-ngomong aku ini kan nanya pengacara aku nanya, kantor ini di mana, Pak? Nah, kantor supaya BPN kita di kaki mana, ngomong Pak? di TV itu. Cek Pop, kaki ada baik DM di Instagram. Cek Pop yang kemarin Ebo itu kantor kami nih punya tanah. Kantor itu di mana? Nah, jawab apa? Mungkin iya, Pak. Mungkin pemirsa di rumah pengen langsung. Penasaran pasti nih? Iya. Ya, kalau kami Kanwil di Jalan POM 9 di kampus. Tapi kalau masing-masing, kalau Palembang ini di Arifai. Nah, dan seluruh kabupaten itu masing-masing ada di ini. Pokoknya di Sumsel ini buat kamu ya warga Sumatera Selatan ya. Mana kamera aku dulu udah mana bocor ini. Nah, sini ya. Nggak marah Pak ya Popi ini. Masa emosi. Iya. Tak baca Bapak disuruh minum dulu, Pak. Minum, Pak. Minum dulu, Pak. Buka. Inilah. Makasih, Jadi makasih. masalah tanah ini ya, ada galo setiap daerah ada galo kantornya. Nak nanya seputar PTSL ini, nak kaya, nak miskin. Kata Bapak tadi pacak galo ya. Berarti aku nak pergi lah kaki. Nah itulah, lengkapilah dulu surat-suratnya. Nak pacak tapi laki kau masih ku cari. Kaget dulu dia lagi sakit. Oh. Jangan nak segalonya nak di Wah, itu kapan ketemu aku sakit terus memang. Ada baik. Iya memang dia tuh itulah tahu dia radar-radar kalau kau nak datang tadi kan. Iya ada Popi nak datang juga. Cek sakit dulu be aku itu. Nah, apalagi Popi nak ditanya ke mau Bapak. Bapak Heri ada di sini. Aku juga di sini baru macam aku. Aku baru segmen 2, kalau segmen 3. Tapi kalau emang masalah pemasangan patok Pak, itu memang diharuskan seluruhnya memang untuk menjadi langkah awal dari PTSL atau tidak? Iya, betul. Jadi patok itu selain surat-surat tadi, selain subjeknya, objeknya tadi. Iya, jadi tanahnya itu harus dikuasain, tidak bermasalah, dan patok harus dipasang, tanda batasnya. Patok itu dipasang oleh dari BPN sendiri atau dari masyarakat? Bukan, jadi masyarakat yang memasangnya. Jadi mereka yang menetapkan batasnya. Antara yang sebelah, tetangga sebelah, ini mana nih batas kamu? Nah itu yang disepakati, diketahui, disetujui, dan disepakatin. Nah itulah yang kita tetapkan. Itulah yang menjadi dasar kepastian hukum bahwa satu titik di situ yang menjadi dasar untuk penentuan batas tanah milik si A atau si B. Kalau patok itu rusak, apa hilang? Mana kira-kira Pak? Apa ada prosedur yang harus diproses? Apa mana kira-kira? Ya, jadi data itulah koordinatnya sudah tersimpan kita, Cek Popi ya. Jadi kalau misalnya sudah rusak ya tanggung jawab pemilik lah diganti yang permanen. Kalau hilang, nah itu tahu kan namanya tanah itu kan. Bisa minta bantu BPN untuk merekonstruksi kembali. Jadi pengukuran ulang. Atau rekonstruksi di mana sih? Nah, walaupun sudah dibuang patoknya BPN pasti akan ketemu. Pasti tahu. Iya, dengan koordinat itu. Nah, biasanya kalau dia sengketa sampai laporan polisi, kita sebagai saksinya di mana yang sebenarnya. Jadi itulah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah nantinya. Berarti dari BPN juga sudah bisa mengidentifikasi tanah-tanah siapa, misal Pak kalau sudah didaftarkan tadi, Mbak? Iya, jadi nantinya seluruh bidang tanah itu terdaftar. Iya, terdaftar. Jadi sistematis ya, banyak manfaatnya nanti. Tapi untuk sejauh ini yang suka nyaplok tuh masih ada nggak sih Pak kalau di Palembang Dewe?
Iya, awalnya Masuk kau tuh galak gitu. nyamplok. Iya, Anti bapaknya. caplok. Nah, kata bapak tadi kan bilang anti caplok. Kalau sudah ada patoknya kan anti caplok. Iya. Nah, tetapi ya pemilik tanah tadi ketika ini tidak ditunggu ya pergi dari yang di dusun ke Palembang, yang tanah di Palembang ke Jakarta. Ini kelompok-kelompok mafia ini mengintai. Pertama-tama dia bersihkan. Ya, Cecak mesti ke dia Cecak dia jadi yang punya tanah ya. Iya, bangun dibuatnya pondok, semi ya. ya Pak ya, semi Dia- bangunan. Nah, nanti ketika dia buatkan surat lagi, inilah yang dijual pembeli yang jadi korban ya. Nah, inilah kelompok-kelompok itu. Aslinya bukan tanah dia. Itulah berarti Iya, Pak. kebanyakan. Berarti kalau kita punya tanah nggak sering-sering dicek ya. Nah, sering Iya. Salah kunian memang. Salah kunian. Bukan laki be yang galak dicek HP-nya, tanah juga. Oh ya, aku udah ngecek lagi HP. Salah itu. Cuma Iya, tanah iya. harta aku cek. Iya, Itu iya. biarlah. Biarlah, ya. Aku sengaja kunian laki aku. Lajulah, asal balik Tapi kalau harta duit biar 100.000, ingat aku. 2.000 aku hilang, baru balik ke. Nah, berarti memang salah aku juga kemarin. Nah, 2 bulan, 3 bulan aku nggak balik. Nah, sesuai lah. Tidak aku cek tanah itu. Nah. Mungkin anak bandar asa-asa matuk baik. Nah, itulah. Apa mungkin udah bersih ke tanah aku tergeser mungkin. Bisa, Oh, ya. dah. Cek pop tadi kan 0,1 cm lagi dipermasalah ke. Iya udah pacak aku doang kayo. Pakai doang kayo pelit. Yo, sudah kita naik iklan dulu ya, Baiklah, Bang Kayo ya. iya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi sudah ini tetap bersama kami di Warung Waebo. Bedanya Pak ya. Pak ya. Kalau Wak Ebo Semangat. ini hobi dah tepuk tangan Iya, ya. itulah Iya, ciri iya. khasnya Wak Ebo tuh harus semangat, harus sukacita. Oh, Cek Tapi Popi. kaget dulu Mal, ini nih aku masih bingung lupa ini mumpung masih bapak. Video lagi. Bek katanya, oi, Bek Pop katanya. Aku sare mau nak ke kantor nih nak ngurus tanah nih. Mana apa ada aplikasinya? Nah, ada tak Pak kira-kira untuk ngurus masalah tanah PTSL tadi pakai sistem aplikasi baik. Jadi kita tidak perlu ke kantor maksud dia. Nah, banyak tanya pula HP ini berapa. Tidak apa-apa kan menginformasikan Iya, siapa yang tahu ada juga di masyarakat nanya jauh, ya. iya di luar Mana tuh Pak Palembang. kira-kira Pak? Iya. Jadi memang BPN nantinya semua pelayanan akan elektronik. Jadi online. Nah, jadi memang ada beberapa kita yang pelayanan kita di BPN itu sudah online. Misalnya kita pengecekan sertifikat ini. Pengecekan sertifikat itu tidak perlu datang ke kantor. Cukup nanti ada pendaftaran di aplikasinya. Aplikasinya Sentuh Tanahku. Oh, Ya, nah, melalui namanya Sentuh Sentuh Tanahku Sentuh aplikasinya. Iya, ya. Saya kita ada. sentuh dulu tanahnya. Aplikasi Sentuh Tanahku ya kita bisa melihat itu bidang tanah kita di mana, itu kita bisa ngecek posisinya di mana dan berapa luasnya, nanti kita bisa ngecek di situ. Dan juga beberapa pelayanan hak, misalnya hak tanggungan itu sudah elektronik. Oke. Surat keterangan pendaftaran sudah elektronik. Tapi belum semuanya kita. Untuk pendaftaran tanah pertama kali kita belum. Dan nantinya kita 2025 ketika ini sudah bidang tanah terdaftar semua, nanti pelayanan kita full elektronik. Nanti. Nah, ya. Rencana pelayanan di Kementerian ATR itu berstandar dunia. Nah, cita-cita Kementerian 2025 elektronik. Sudah itu nanti adanya sistem pendaftaran sel positif. Artinya kita menjamin bahwa memang kalau sudah sertifikat dijamin secara penuh. Artinya memang dia yang berhak. Nah, kalau saat sekarang untuk PTSL ini dulur Cek Popi tadi tidak perlu ke kantor. Jadi petugas kita yang datang. Petugas kita yang ke desa, yang sosialisasi, yang ngumpuli berkas, nah, dibantu oleh aparat kelurahan atau desa. Jadi tidak perlu datang ke kantor, dia cukup di kantor desa. Jadi petugas kita yang ngukur, yang ngumpuli berkas. Daftar dari aplikasi dulu baru udah itu lagi uangnya datang. Ya, jadi ada petugasnya yang datang. Tapi untuk beberapa kegiatan pelayanan tadi sudah secara online. Tapi belum full semuanya kita online. Apa nak ngukur pakai online juga bingung ngekernya deh. Iya. Kiri dikit 0,5 kiri. Nah, enter kan susah ya. Tapi kan memang diharapkan ke depan akan ada digitalisasi ya Pak ya semuanya. Jadi semuanya ini ya Waebo sekarang daftar dari tahun 60 dulu sejak BPA Undang-Undang UPA ini kan masih konvensional, masih kertas. Nah, semua data-data itu kita
digitalisasi. Jadi kita bertransformasi ke digital, buku tanah, surat ukur, semuanya kita scan, semuanya kita validasi. Nah inilah harapan nanti untuk semuanya pelayanan elektronik ya, tetapi kita melihat juga kayaknya kesiapan masyarakat untuk mengikuti pelayanan elektronik ini, karena tidak semua masyarakat itu paham internet. Tidak semua juga masyarakat dusun-dusun kita belum ya. Bapak bisa baca aura aku itu. Aku di gaya baca ibu kota. Tapi aku di gaptek. Ada uwe, apa kan ada uwe. Ya mungkin ya. Kayu pulau. Oh, aku di Biso Galo ya. Tanah aku di mana-mana. Iya. Cak kata Bapak tadi, Sumatera Selatan ini kan sudah hampir terdata Galo. Ya, Nah, Sumatera Selatan tuh setiap kota tuh ada Galo tanah. Oh, itu ya. Coba komoring. Kaget dulu kombreng. Kabar dari sini kan kau yang kopi kayu dulu. Lahat lagi di mabok makan inces. Kan keliling lagi gitu kan. Mare. Inilah Pak ngajak Popi nih Pak. Baru sekali banyak tanah ya. Iya, banyak kayu lamo tadi kan. Karena masalah tanah ini penting. Perlu. Ini hari kan buang uang yang kayu lamo nih, misalnya bapaknya lah tua, anak-anaknya mungkin belum paham, berebutan lah adik-beradik dengan Pak. Betul. Jadi kaget ke depan, kaget di tengah lah. Tapi untuk ke depan masalah kan pastinya dari bapak anak tadi kayak tiba-tiba akan memunculkan masalah, misal masalah waris ya Pak ya. Nah itu dia Pak, mungkin ke depan ataupun juga hambatan yang sekarang lagi sering ditemukan, masalah waris itu sering terjadi nggak Pak kira-kira? Ya waris ini memang ya artinya bukan di luar BPN ya, ya keluarga lah. Jadi kesepakatan antara tapi tetap ada ahli waris. Ya, nanti sertifikatnya tetap ketika orang tuanya meninggal itu hak ahli waris harus didaftarkan kembali. Kadang-kadang kalau tidak didaftarkan ketika sudah terjadi jual beli, nah anak-anaknya tidak jelas di mana, ini yang memerlukan tanda tangan ahli waris. Nah, misal anaknya tidak ketemu lagi di mana, misal Pak? Nah itu yang kesulitan yang kita tidak bisa Cari kalau anak kita baru. beli. Tidak baca, kalau sudah tertera namanya. Iya benar itu Nah itu cak mana kira-kira Pak? Mana ya? Aduh dulu aku Pak ini cerita Pak cerita cuma heboh dah ya. Iya betulan aduh. Bapak kepalanya langsung deh. Jadi cerita Pak Nah lanjut tuh Mang mertuaku nih jadi kedua. Nah jadi banyak tanah nih Pak, ceritanya keluarga aku banyak tanah. Tapi cak kata Bapak tadi dia tuh kan harus tanda tangan kalau apa tapi ada anak si kok enggak tanda tangan, si Dwi kok ini misalnya enggak tahu di mana. Nama mana itu Pak biasanya Pak? Nah ini wajib karena hukumnya itu kan karena ada peristiwa hukum ya. Jadi matinya orang tua ini mengakibatkan timbulnya hak terhadap anak-anaknya. Dan ini tidak bisa dihaki oleh beberapa orang saja. Dan mereka harus tanda tangan persetujuan, misalnya mau nak dikasih ke Cek Popi, yang lain harus ada persetujuan. Pantes lamu turun waris kaki. Pantes lamu laki aku dapat waris. Iya itulah ada anaknya banyak dalam kelapo. Iya, uangnya tidak ketemu. Iya, uang tidak ketemu. Itu dia. Harus wajib itu. Wajib iya, karena tidak sah ketika nanti yang dua ini tahu dia akan menuntut, bisa melaporkan pidana itu iya. Kalau misalnya Dwi kok ini tiba-tiba dengar kabar meninggal Pak. Tapi dia punya anak. Anaknya itu nanti yang sebagai menandatangani. Karena kasus bener-bener rado. Iya. Bertua. Siapa tahu memang mewakili pemirsa di rumah juga mengalami kasus yang serupa. Kan informasi penting untuk aku kan. Iya. Jadi pencerahan lah bagi pemirsa. Secara aku ini kan gak Gilo Harto tuh kan. Hanyo ye. Kopi kan ini lah dunia ini lah dipikirinnya. Oh akhirat mas. Aku pikir ke. Ini kan aku mulai berpikir aku nih. Caknya nak kemapi be lakinya nih Pak ya. Mungkin salah paham baik. Dak kedepannya kau enggak mikir aneh-aneh. Iya itulah makanya aku tuh jangan mikirin. Cuma ndak baca aku masih emosi dengan kita. Itu lah nak manjang. Izin Pak ini. Haus tuh heboh. Oh udah. Kita izin untuk Bapak untuk silakan minum. Nah, kita nanya lagi ke Pak Heri. Kalau untuk dari BPN sendiri, untuk Monefnya sendiri seperti apa Pak monitoring dan juga evaluasi dari BPN mengenai PTSL? Ya, kami dari Kanwil ini setiap saat ya, karena ini kan perintah perintah Presiden, perintah Pak Menteri, karena target sejak Pak Menteri Pak Hadi Cahyanto ini diangkat itu 3 tugas dia itu salah satunya PTSL ini. Target Presiden harus selesai 2024 dan kami setiap roadshow, setiap kabupaten-kabupaten, Pak Kanwil bersama tim pembina di Kanwil itu mengevaluasi ke kantor pertanahan, ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Artinya kita tetap memonitor sehingga target yang sudah ditentukan kepada kita ini akan tercapai dan juga kita mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.
teman-teman ini. Harapan ya semua target akan tercapai pada tahun ini. Kira-kira pernah ada muda Pak, misalnya di lapangan masyarakat sudah disosialisasi untuk masuk bergabung, daftar segala macam. Ada, misalnya cak wong lamo tuh Pak tidak tetap kekeh dengan tidak aku ladon yang udah banyak gawe aku nak ngurus ini. Ada enggak Pak? Misalnya? Ada juga, iya. Jadi ada beberapa masyarakat kami sampaikan di sini beberapa daerah ya. Ketika kita sosialisasi ini takut pajak mereka. Takut pajak itu Pak, kami tidak mau sertifikat katanya. Karena cukup dengan surat pengakuan tanah kami ini ya. Padahal kita sampaikan bahwasanya ya kalau dengan sertifikat kan biayanya dibantu ini. Ketika mengurus sendiri nanti dia akan berbiaya banyak. Dan dengan ada sertifikat bisa untuk biaya ekonomi ya, kegiatan usaha, misalnya mereka ada bengkel bisa dijaminkan. Tetapi ada juga yang menolak karena misalnya Pak, waduh kami takut pajak. Nah kami di sini hadir sama-sama Pemda untuk mengedukasi masyarakat bahwa beda ini, artinya PBB pajak bangunan merupakan ya kewajiban masyarakat lah dengan pemerintah daerah. Masih ada juga masyarakat yang tekak itu. Padahal manfaatnya lebih banyak di situ. Tetapi kawan-kawan di daerah tetap mengedukasi masyarakat lah untuk lebih memahami manfaat artinya sertifikat di situ. Tapi kalau masyarakat kita ini kalau lagi diedukasi, kalau ujung-ujungnya ada door prize ya, baru ada tambahan, payung cantik, galak dia pas melok udah daftar itu ya. Daftar pertama mendapatkan payung cantik. Minyak 1 kilo. Minyak 1 kilo cepat ya. Iya, itulah makanya. Tapi jangan khawatir ya Pak, ternyata memang biaya pun juga sudah dibantu dari nol ya. Iya, jadi seluruh yang di BPN pengukuran itu tidak ada biaya. BPN pun datang. Jadi masyarakat tidak perlu hadir di situ. Jadi kita yang semua dibiayai oleh negara. Kesempatan ini. Nanti, ketika berakhir 2024, 2025, nanti mungkin biaya sendiri akan lebih berat bagi masyarakat. Dan juga mungkin berakhirnya pada saat kapan Pak? Target kita ini 2024 ya, 2025 lah terakhir. Nah ya mungkin pemerintahan yang baru, mungkin setelah Pilpres ya kebijakannya nanti kita beda lagi ya. Tetapi harapan BPN tadi semua sertifikat semua, terdaftar semua. Pasti ya, semuanya. Bentar Pak, Cak nyaru telepon, getar-getar HP Pak. Masih di warung Ebo. Ngapa? Oh, beli beras 2 kilo, telur sekilo. Garam sih kok Oh, nak bikin telur dadar kau nih. Ya, kaget masih ngobrol sama Pak ini masalah tanah. Kita nak iklan dulu, Be. Iklan dulu, Be. Kau siap ke kaget itu telur sekilo titipan. Masalah Ebo ini keropok itu palsu dah. Ini asli Popi. Boleh plastik gambar lah. Memang kalau di sini memang cek palsu. Nah, bungkus ketiga Nah, kayak kalau di dalamnya asli. Bungkus ketiga, guys. Kita iklan dulu, jangan banyak cincong. Jangan kemana-mana, pemirsa kan kabar lagi sedang sekali ini tetap bersama kami di Warung Ebo. Iya. Cak TK ya. Ngomong-ngomong itu kuaci dari tahun berapa tuh Pampang? Dari tahun 1945. Iya, dari Indonesia Merdeka dia sudah ada di sini. Iya. Expired galau nih Pak, jangan kita beli. Jangan kan itu, Pak Ebo juga lah expired. Pemirsa kita balik lagi di Warung Ebo. Tidak terasa kita sudah di segmen terakhir ya. Sudah banyak juga kita balik gitu? Belum, kaget. Dengar lagi. Banyak juga kita ngasih informasi untuk pemirsa di rumah mungkin yang saat ini masih bingung ya masalah ngurusi persertifikatan tanahnya atau mungkin yang baru mencet Pal TV. Ngapa Wak Ebo nih berkelakar? Aduh, caknya ada Pak Heri. Iya. Informasi apa ini? Masalah patok mematok dan juga masalah PTSL seperti itu. Jadi kita nak nanya apa Cek Pop? Tidak ada lagi. Tidak tahu. Akun berita tamu di sini. Tadi kita beli telur 2 kilo. Nyari apa? Sudah Wak Ebo. Kerupuk tadi bungkus kedua. Itu gelok itu kosong, aku tahu palsu menggambar itu. Balik dulu aja asli kan? Itu kawan-kawan. Nah Pak, kita balik lagi ya nanya Pak. Kita kerjasama atau kolaborasi tidak dengan pihak swasta mungkin yang non pemerintahan? Ya, jadi memang BPN ini kan
terbatas jumlah tenaga ukur. Nah, kita juga memakai pihak ketiga. Pihak ketiga artinya orang-orang yang ahli pengukuran, dari perusahaan-perusahaan swasta dan juga kantor jasa surveyor kadastrar berlisensi. Nah, untuk khusus pengukuran itu kita menggunakan mereka itu, ya menggunakan mereka. Dan juga untuk pelaksanaan di lapang karena tugas ukur kita kan terbatas. Nah, sementara target kita banyak nih. Nah, kita dibantu oleh pihak ketiga kolaborasi. Dan juga untuk pengumpulan data pertanahan tadi, pengumpulan berkas-berkas juga kita bentuk puldatan. Pengumpul data pertanahan. Nah, ini pihak-pihak dari kelurahan, dari Babin Kantipmas ya, Babinsa dengan masyarakat sosial, kolaborasi semua ya, Pak, ya? Kaum gender perempuan itu kita ajak. Jadi mereka yang berpartisipasi di lapangan untuk pengumpulan berkas-berkas itu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi tidak hanya BPN tapi melibatkan juga masyarakat juga pihak swasta kita ajak supaya ini lebih cepat dan lebih masif bisa terselesaikan. Itu Pak Ibu. Tapi kalau masalah untuk anggaran terkenal nggak Pak untuk saat ini? Kita tidak ada masalah ya di anggaran karena dulu cuma 1 tahun 500.000 ini. Sejak awal kemarin 12 juta, 7 juta target kita disupport oleh pemerintah. Bahkan kita juga ini dibantu dana hibah dari World Bank untuk percepatan PTSL ini. Nah, jadi ada pinjaman luar negeri ya. Jadi untuk dari World Bank membiayain kegiatan ini juga karena kita pengen cepat, mempercepat. Jadi secara anggaran kita tidak ini dan didukung oleh pemerintahan. Tapi Cak, kedepannya daripada aku daftar masalah tanah, Cak, aku nak daftar gawe di sini bela. Boleh. Ngukur tanah. Belajar ngukur dulu. Biar tahu kan. Itulah, jangan galak ngukur masalah hidup uang tapi. Curhat amal ini. Dah. Biasanya kan galak Cak itu Popi nih. Kok galak nian habis pertanyaan aku galau sudah. Itulah pokoknya memang penting Cak Pop. Itu tuh mendaftarkan ya Pak ya, apalagi memang sudah. Kalau untuk daftar secara online-nya ada enggak Pak kira-kira masyarakat mendaftarkan mandiri seperti itu? Ya, yang kalau untuk sekarang memang untuk pendaftaran pertama ya itu masih secara offline ke kantor pertanahan. Ketika dia tidak ada program PTSL, alokasi PTSL pada daerah itu, maka dia harus mendatangi kantor pertanahan untuk kegiatan-kegiatan pendaftaran pertama, pemecahan sertifikat itu ya. Pernah ada Pak di lapangan itu ada yang ngaku-ngaku kami dari tim ini misalnya ini namanya masyarakat awam Pak ya. Sudah daftar baik, tidak tahu yang mana datang ke tanah itu kan. Apa kami ini pakai ini tiba-tiba terbudi misalnya ada dapat informasi itu Pak. Iya. Cara kadang-kadang daerah ini kan kadang tahu daerah dari budi ngomong. Ya kita memang artinya pertama mendatangi pihak kelurahan. Jadi sepanjang ini memang langsung pihak kelurahan. Ya kalau oknum kita belum tahu ya. Jadi ada kalau pihak-pihak memang datang yang ngecek tanah itu satu tim Pak ya? Iya. Jadi kita ada identitas, petugas ukur kita ada identitas dari petugas pengumpulan data ya. Jadi kita bersama kelurahan, nanti kelurahan menunjuk timnya siapa-siapa untuk yang ke lapangannya. Jadi insya Allah masyarakat tidak inilah. Tidak terbudi lagi. Iya, dan juga tidak ada pungutan-pungutan. Cek Popi ya. Cuma jadi kalau masyarakat sukarela seralah ada Pak. Iya, kita tidak boleh. Iya, kalau pas ngukur rumahnya ada kopi tidak apa-apa. Kopi. Iya. Wah, air putih Pak dari tadi. Kalau abangnya kata Pak, galak bumbu merah, mawar merah nih kita seduh apa? Mawar merah. Apa lagi mampu janda. Ada banyak ini mawar merah bumbu dan segala mawar macam. Merah, mawar berduri. Bumbu racun tikus. Jualan apa kau nih? Tidak kate, ini bumbu mawar merah untuk kita masak Cek Pop. Ada untuk lontong, ayam-ayam. Dari tahun 90 tuh ya? Iya, 90 itulah tidak berubah-berubah dia. Kau telepon lagi, abah aku tunggu nih sore nih. Masih juga? Bukan, maksud aku tuh biar selesai. Kalaupun bukan bu abah, aku minta rewangi besok ke kantor. Nah aku daftar ke nih tanah-tanah aku tadi, mangku aman. Tidak Pak ya? Iya, jadi kedepannya aku tidak was-was. Kalau tanah sekecil, pokoknya pemirsa tanah sekecil apapun pacak didaftar ke. Nah, kata bapak daftar tadi. Daftar iya. Jadi aman depannya. Kata bala-bala. Syarat-syarat juga sudah dijelaskan. Siap dari KTP tadi, pokoknya sertifikat segala surat menyurat lengkap. Tanahnya jangan lupa ada. Tanahnya harus ada. Kamu ada sertifikat, kamu ada KTP, ada segala macam. Kamu KTP tanahnya. Beli dulu, baru kamu daftar. Benar ya? Benar. Itu kalau surat-surat ada galau harus lengkap ya. Benar. Nah Pak, mungkin untuk program kan ini sudah bulan November ya Pak ya, sudah bentar lagi kita nutup tahun dan
mau tahun 2024. Mungkin program yang sedang berjalan yang lagi dilakukan apa Pak dari BPN sendiri? Ya, kita ini program strategis nasional, PTSL ini merupakan PSN. Jadi ini kita laksanakan. Selain itu juga tadi digitalisasi yang kata Ebo tadi kan, untuk yang dari konvensional untuk menuju pelayanan elektronik, itu kita laksanakan juga. Di digital. Iya, semuanya elektronik nanti. Semuanya kita scan, semuanya kita upload, semuanya berbasis elektronik. Itu yang menjadi program strategis nasional juga. Selain itu juga kita ada program-program reforma agraria, ya, pensertifikatan melalui tanah redistribusi, redistribusi tanah, dan juga kegiatan-kegiatan lintas sektoral itu tanah-tanah perkebunan, apa ya, sawit rakyat, UMKM, masih banyak lagi program-program yang lain. Tetapi targetnya ya sedikit-sedikit lah itu. Yang paling banyak adalah kegiatan PTSL ini. Berarti gawe Pak Heri ini bukan, agak nyebur dulu di dalam masa masih pakai kayu kamu di sini warung ini. Tidak beton. Tidak. Ambil terjengkang aku. Nah, kita patok dulu di belakang itu. Kamu kaget terjerembab, aku duduk sini. Itulah jadi gawe Pak Heri ini bukan masalah PTSLB, ternyata banyak juga. Banyak. Pokoknya buat kamu pemirsa Galo-Galo yang belum nonton atau yang sudah nonton dari tadi masih bingung, kamu langsung datang ke kantor pertanahan tadi. Jadi kamu yang punya tanah biar jelas, jangan sampai dibudi uang. Iya. Nah Pak, di mana Pak, ulangi Pak kantor kita tadi Pak yang pengen pemirsa kalau untuk di Palembang. Iya, kalau untuk di Palembang langsung ke kantor pertanahan Kota Palembang di Jalan Kapten Arifai. Kapten Arifai. Iya. Yang dekat Dan Hotel setiap Merdeka daerah, iya, Pak, sebelah ya. Merdeka. Setiap Setiap daerah Ada, masing-masing kantor pertanahan tentunya dilayani. Pak, kita ini sudah di penjung segmen Pak. Selamian Bopi. Iya. Amal ini dari tadi megang handphone, wah abah cepelah abah. Depan balik ini wah abah. Belum balik juga ya. Kalau mencak itu minta himbauan singkat untuk pemirsa di rumah Pak, dari Pak Heri selaku dari BPN sendiri untuk pemirsa di rumah tentang masalah PTSL dan juga patok mematok ini. Iya. Jadi ini Ibu ya, untuk masyarakat Sumatera Selatan ya, Palembang, dari BPN kami berpesan ya, bagi yang belum bersertifikat tanahnya silakan datangi kantor pertanahan untuk menanyakan di mana lokasi desa atau kelurahan tempat lokasi PTSL. Nah, kalau belum terdaftar silakan mendaftarkan kepada tim di kantor pertanahan ataupun melalui tim desa. Jadi manfaatkan kegiatan ini karena ini merupakan program yang sangat bagus. Jadi banyak sekali manfaat ketika tanah Bapak Ibu sekalian sudah bersertifikat. Dan yang kedua, kami mohon ya dijaga tanahnya dengan cara memasang tanda batasnya, menjaga batasnya. Kalau tanah patoknya rusak diperbaiki, kalau bisa dia diusahakan ditanami, ada kegiatan di atas tanah itu untuk mencegah mafia-mafia tanah ini, untuk mencari tanah-tanah yang kosong biasanya, untuk mencegah permasalahan nantinya di kemudian hari. Selain itu juga untuk masyarakat yang punya sertifikat tanah yang sudah terdaftar agar dilakukan validasi. Validasi ini untuk mendaftarkan ulang. Mana tahu bidang tanah ini sertifikat yang tahun 70-an, tahun 65, tahun 80 yang sekarang belum belum terpetakan dengan baik, datangi kantor pertanahan. Karena ini untuk seluruh mencegah nantinya timbul permasalahan ada sertifikat baru. Kadang-kadang kita masih konvensional dulu, itu ya Cek Popi itu belum terpetakan dengan baik. Nah, kadang-kadang orangnya di Jakarta, tanahnya ditinggalkan. Nanti ada orang yang buat sertifikat baru, ada hak. Nah, ini belum terpetakan. Inilah yang sering terjadi sertifikat ganda. Jadi kalau punya tanah jangan ditinggalkan lah, diurus ya. Harus divalidasi lagi ya Pak? Iya, jadi dijaga tanahnya, diurus. Sampai kita punya istri ya enggak? Nah, ditinggal ke tanahnya, pasti kaget, diambil uang ya enggak? Nah, nyala ke BPN ya enggak? Tanahnya nyala ke BPN. Hilang tanah nyala ke BPN. Hilang surat nyala ke BPN. Hilang lagi, hilang laki nyala ke pengadilan agama pula. Banyak gawe ya. Banyak ngurus gawe kamu. Sudahlah kalau cek itu banyak. Itu ya. Ya, Ibu. Aku nak belaju. Uji kabar. Kaget dulu masih muda laju. Kaget dulu denger nah. Cek Pop katanya, Wak Ebo ada di lorong Sungki. Oh, enggak sakit laki kau nya. Aduh. Ayo, Wabah di lorong Sungki. Salah. Ada di lorong Sungki, tidak sakit. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Heri yang sudah kasih ke informasi. Sama-sama. Ini benar-benar bermanfaat ya. Benar-benar bermanfaat untuk pemirsa Pal TV dan juga pemirsa Warung Wak Ebo. Nah, Wak Ebo berakhir di sini pemirsa. Jangan lupa terus saksikan setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 hanya di Pal TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda tapi dengan presenter yang inilah ya. Sampai jumpa. Terima kasih.
tanah